Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cita Rahman dengan NPM 12 18 210 152. Saya akan mempresentasikan tentang kasus KAP yang terjadi di PT Jiwasraya. Berikut presentasi saya. Presentasi tentang kasus KAP Jiwasraya, etika bisnis, dan profesi akuntan. Yang pertama, ada kasus KAP Jiwasraya. Ternyata kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat jika diruntun permasalahan Jiwasraya. Sudah terjadi pada tahun 2000-an dengan melibatkan KAP Soeharjo Mulyoto, Mulyana Mastam, dan PwC. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun pada KAP Soeharjo Mulyoto. 2008, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini disclaimer tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007. Lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009 dengan KAP Soeharjo Mulyoto. 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatat surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Pereasuransian Isa Rahmatwarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis dengan KAP Mulyana Mastam. 2018, Direktur Pengawasan Asuransi atau OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hedris Mawan Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JC Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinan direksi, baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil audit kantor akuntan publik KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC atas laporan keuangan 2017 mengkoreksi laporan keuangan interim dari laba 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Kantor akuntan publik yang terlibat. DPR berencana memanggil auditor dan kantor akuntan publik yang ditunjuk asuransi Jiwasraya dalam kasus gagal bayar yang melibatkan perusahaan plat merah tersebut. Saat ini prioritasnya adalah rapat gabungan Komisi 6 dan Komisi 11 yang dihadirkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan Jiwasraya dan OJK saat dihubungkan. Senada, Anggota Komisi 6, Ahmad Baidowi, menyatakan KAP yang dianggap lalai bisa dipanggil. Pemanggilan tersebut dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang tengah menyidik kasus ini. Semua pihak dianggap mengetahui persoalan ini juga akan dipanggil KAP yang terlibat saat ini adalah KAP Sujatna, Mulyana, dan rekan. Manajemen baru Jiwasraya, pimpinan Asmawi Syam, yang ditunjuk 18 Mei 2018 melibatkan ada permasalahan pada produk ini, di samping ketidakberesan dalam laporan keuangan. Proses hukum dan penetapan penahanan. Dari hasil penyidikan telah didapatkan bukti permulaan
yang cukup dan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pungkas Kepala Saksi Penerapan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nirwan Nawawi. Dalam keterangan persnya saat itu, yang di Kejati DKI kami tarik semua karena wilayah tindakan pidana seluruh Indonesia, ujar Kejaksaan Agung Sanitya Burhan. Terakhir, Kejaksaan Agung meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya. Ke-10 yang dicekal itu masing-masing berinisial HH, BT, AS, GLA, EEM, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Pada tanggal 15 Januari 2020, akhirnya Kejaksaan Agung RI menetapkan 5 orang tersangka, sekaligus menjebloskan kelima orang tersebut ke penjara yang menetapkan sel yang berbeda-beda. Dengan ini, KAP juga ikut dilaporkan karena kasus kelalaian sebagai kantor akuntan publik yang memeriksa PT Jiwasraya. KAP yang diperiksa sebelum-sebelumnya yaitu Sujoto Mulyoto dan rekan, dan juga kantor PwC sebagai kantor BUMN. Pelanggaran etika bisnis Jiwasraya yaitu yang pertama mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Di sini banyak oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk keuntungan diri sendiri. Yang kedua, adanya penipuan atau manipulasi data. Adanya manipulasi data merupakan pelanggaran etika bisnis yang cukup berat karena di sini melibatkan kantor akuntan publik yang dimana kantor akuntan publik seharusnya memiliki sikap etika yang jujur. Pelanggaran integritas moral. Pelanggaran integritas moral dari KAP ini yang melibatkan kejujuran merupakan pelanggaran etika bisnis yang cukup berat. Jadi pelanggaran atas keadilan. Sampai saat ini KAP-KAP yang menjalankan di PT Jiwasraya belum mendapatkan pelanggaran yang signifikan dari kasus pelanggaran Jiwasraya karena sampai saat ini kasus Jiwasraya masih dalam proses tahap penyidikan. Namun dengan ini KAP-KAP tersebut masih berjalan dengan normal. Berikut adalah video dari paparan atas Jiwasraya. Terkait dugaan korupsi dan rekayasa laporan audit Jiwasraya dan Asabri, Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi tegas kepada kantor angkutan publik yang melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik. Dan sanksi tersebut akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan, baik bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik. Buntut dugaan korupsi dan rekayasa laporan audit Jiwasraya dan Asabri, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK akan memberikan sanksi tegas bagi kantor akuntan publik yang melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto mengungkapkan, jika terbukti menemukan standar pemeriksaan yang tidak sesuai terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, maka P2PK tidak akan segan memberikan sanksi bagi auditor 2 BUMN tersebut. Sanksi tersebut akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan, baik bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik. Detailnya saya tidak bawa sekarang, tetapi untuk KAP di Jiwasraya itu kita sudah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap itu. Hadianto menegaskan Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memberikan sanksi kepada kantor akuntan publik yang terlibat dalam kasus perusahaan tersebut melalui langkah seperti pengawasan dan pembinaan. Pembinaan bagi KAP yang melanggar terdiri dari 3 pemeriksaan, yakni pemeriksaan reguler, pemeriksaan sewaktu-waktu, dan pemeriksaan berdasarkan masukan dari luar. Sehingga dapat ditemukan kegiatan yang melanggar kode etik. Jakarta, Riki Anwardi untuk IDX Channel.
Terima kasih atas partisipasinya yang telah menyaksikan video tentang KAP dari perusahaan Jiwasraya. Pada kasus ini kesimpulannya adalah kantor akuntan publik, tiga kantor akuntan publik, juga Mariana dan rekan, dan Mulyana Mastam dan PwC telah mendapatkan penyidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib atas kasus Jiwasraya ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang.